Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semoga kita dalam kondisi selalu sehat ya nak ya. Apakah sehat? Sehat ya. Kalau misalnya sehat berarti kan kondisinya bukan cuma badan saja yang enak, pikirannya enak, hatinya juga enak. Apakah itu dalam kondisi yang semuanya baik hari ini? Baik. Kamu baik kondisinya? Oh, oke. Ya. Kalau misalnya kondisinya baik, kita mungkin bisa memberikan materi di hari ini ya. Kalau kita udah coba nge-spill 7 jurus BK hebat, ada yang masih ingat mungkin? Kenali potensi ya, ada kelola emosi gitu. Tadi beberapa kali kan kami sudah memberi info bahwa kemungkinan tidak bisa semua kita sampaikan gitu ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan informasi tentang kenali potensi. Ya, ada yang tahu nggak? Gimana sih caranya kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita? Ada yang tahu? Atau mungkin iya boleh, ya silakan sebutkan nama nak. Ya, di sini Ibu. Ya. Perkenalkan nama saya Gigi Persgaji, saya dari kelas 12 Jadi menurut saya bila kita berada di lingkungan sekolah, terutama kita sebagai pelajar untuk mencari kompetensi atau peluang di mana bidang yang kita sukai, kita bisa mencari atau kita bisa ikut join. Misalkan saya sukanya di bidang taekwondo, misalkan itu saya bisa ikut di kegiatan eskul. Nah, kemudian di sisi lain itu bila kita tidak bukan bidangnya di bagian taekwondo tadi gitu ya, fisik gitu ya. Kita kalau suka berorganisasi mungkin bisa ikut OSIS atau bahkan ikut MTK. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan. Ya. Jadi kalau mungkin Gigi bisa menyampaikan hal yang mungkinnya bisa, salah satunya cara untuk mengembangkan potensi adalah kita mengikuti hal-hal apa saja yang kita sukai gitu ya. Kalau kita menjalani apa yang kita sukai, pasti hasilnya menyenangkan. Ya, pasti hasilnya maksimal. Ya, contoh kayak kita ngejalanin hubungan kalau nggak saling suka pasti nggak enak ya. Iya kan? Harus sama-sama suka kan? Iya dong. Oke. Kalau misalnya tadi salah satunya adalah eskul atau organisasi, ya betul bahwa ketika kita datang bukan cuma melulu dari segi kecerdasan atau dari segi pembelajaran saja yang harus dikembangkan, bahwa ternyata di dalam diri kita juga ada potensi loh. Tapi terkadang kita itu nggak tahu apa sih potensi yang kita miliki gitu ya. Oke, nah di sini makanya Ibu mau coba menyampaikan bahwa misalnya contoh gaya belajar aja gitu. Kenapa sih kayaknya di pelajaran apa saya tuh nggak bisa masuk? Nah, berarti mungkin ada yang salah dari hal apanya gitu ya. Bukan melulu menyalahkan gurunya, ya kan? Gurunya sih gak enak ngajarnya kayak gitu ya. Ternyata kitanya aja yang belum bisa tahu apa sih bakat kita gitu ya. Gimana? Bentar dulu ya. Oke. Ada yang bisa bacain, bantu Ibu baca? Oh ya, boleh. Silakan, Aska. Agak kencang suaranya. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Ya, tepuk tangan. Oke. Tadi ya, ternyata kalau tadi dari 7 jurus BK itu kan, kenapa jurus sih? Ya,
itu diibaratkan bahwa ternyata kita coba berpikir bahwa ini tuh kayak silat atau mungkin taekwondo tadi ya. Ternyata cara mengembangkan biar lebih mudah nyampainya itu dari segi jurus-jurus tadi. Nah, untuk tingkat berhasil kan kalau lihat bisa dianggap menjadi pelatih, maka saya di dalam diri saya sudah bisa mengembangkan banyak potensi yang ada di dalam diri saya. Tadi kayak sekarang yang akan diberikan sama ibu itu potensi sudah bisa berkembang, emosi sudah bisa berkembang, cara beradaptasi atau sosial sudah bisa berkembang, cara berkomunikasi sama tingkatan yang lebih tinggi kayak guru, kayak orang-orang di sekitarnya itu sudah bisa berkembang. Maka kira-kira saya bisa berhasil nggak di kehidupan nyata nantinya? Bisa kan? Ya, tapi itu tadi kita harus terus-terus menggali potensi gitu ya, nak. Nah, ini diibaratkan air, ya, bukan lagi bilang ya nanti aja deh, gitu ya. Tapi kita bisa ke bawah arusnya tuh gimana? Ketika air tadi mengalir, kita itu ke bawahnya gimana? Apakah kita kelempar sama air itu, atau akhirnya kita menarik air itu untuk menjadikan sesuatu hal yang lebih baik, kayak gitu ya, Nak ya. Maka diibaratkan yang menjadi air. Nah, di sini ibu mau kalian mengerjakan asesmen, hal sederhana tentang asesmen. Maka ibu minta kalian pegang handphonenya, ada ya, oke. Silahkan dikerjakan di link yang ada di ibu sudah berikan di sini. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Kalau enggak silahkan fokus sama ya. Ya, ada kesulitan mungkin? Oke. Sepertinya mudah ya. Ya, oke. Oke. Ada kesulitan, Nak? Nggak ada? Ya. Oke. Ya, coba kita 1 menit lagi mungkin ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, kita bisa mulai lihat hasil yang pertama, yang ada visual, auditori, sama kinestetik, ya. Kalian bisa lihat persenannya yang lebih banyak. Oke? Sekarang Ibu minta kalian kumpul yang yang visual bersama visual ada di sini. Silakan berkumpul, visual dengan visual, auditori dengan auditori, kinestik dengan kinestik. Kalau saya Bu ada 2. Ya, persenan yang banyak. Persenan yang paling banyak. Lihat persenannya yang banyak. Oke? Biasanya memang akhirnya ada 2 atau 3. Lihatlah yang paling dominan di dalam diri saya. Boleh, tadi Ibu bilang, ini berarti visual. Silakan kumpul di sini. Siapa yang visual? Oke, yang lebih banyak visual. Oke, silakan berkumpul di sana. Ya, boleh. Yang auditori silakan berkumpul di sini. Ya. Yang kinestetik boleh.
Ya, memang trik. Kamu kinestetik. Kamu masuk kinestetik aja deh. Oke. Ya. Oke. Ini mana? Mana yang visual? Mana saja sampai mana? Sampai mana visual? Sampai sini? Oke. Auditori? Oke. Kinestetik? Ya, oke. Sekarang Ibu minta kalian diskusi, ya, diskusi. Karena ini udah punya satu kesamaan, ini adalah visual, ini adalah auditori, ini adalah kinestetik. Kira-kira gimana sih, gimana caranya kalian biasanya proses belajar biar cepet nangkepnya? Oke, ini udah sama nih. Biasanya kalau ada materi yang susah atau lagi di kelas, hal apa yang akan saya lakukan biar cepet nangkepnya, biar cepet dapet informasinya? Silakan. Ini juga karena kalian adalah auditori, maka biasanya hal apa sih yang biasa saya lakukan, kalian lakukan untuk cepat nangkepnya? Boleh juga kinestetik, ya? Boleh. Iya, siap. Ya. Oke, ya. Boleh? Kira-kira kalau Ibu kasih perintah suruh bikin yel-yel sesuai, ya, boleh ya, dikit doang ya. Ini boleh kalau kira-kira bikin yel-yel yang sesuai banget sama auditori, ya. Ini kelihatan banget loh kalau kalian auditori, oke? Ya, ini juga boleh kalau bikin yel-yel. Tapi pas lagi bikin yel-yel, kira-kira orang yang lain tahu, oh iya kenapa kalian disebut kinestetik. Oke. Nah. Waktunya hanya 5 menit ya. Kebanyakan nggak sih? 2 menit deh. Apakah sudah? Apakah sudah? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, tepuk tangan buat semuanya dulu. Ya, sip. Ya. Nah, oke. Sudah bisa kebayang kenapa kalian berkumpul? Sudah bisa kebayang? Sudah bisa kebayang kenapa kalian berkumpul? Sudah bisa kebayang kenapa kalian berkumpul? Sudah. Oke. Ternyata di satu kelas bisa ada beberapa cara belajar. Ya, ternyata ya kalian baru tahu gitu ya. Kalau ternyata oh, saya seperti ini dan ternyata teman-temannya ini. Gitu ya. Oke. Sekarang mungkin siapa duluan yang mau presentasi? Yang mayoritas ini berarti ya. Oke. Boleh. Tim kinestetik boleh berdiri dan kasih yel-yelnya. Yel-yel yang menggambarkan kalian, si kinestetik. Boleh. Silakan.
Oke, tepuk tangan. Ya, oke. Kita bahas satu-satu dulu. Kinestetik harus bergerak. Kalau nggak gerak, nggak masuk otak. Apakah mereka seperti itu? Ya, oke. Ya, ya jadi kalau si kinestetik ini, kalau diem nggak usil, itu kayak nggak seru harinya. Betul? Betul ya? Oke. Tepuk tangan buat kinestetik. Oke. Sekarang si paling banyak lagi. Ya, oke. Ya. Siap. Oke, yang lain diem ya. Tadi dulu, Ibu belum hitung. Oke, ini adalah visual. Silakan visual. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau tadi si kinestetik yang bergerak, maka cara belajar si visual adalah melihat gambar. Ya, kalau ada guru yang ceramah doang, masuk gak? Enggak. Maka apa yang biasa dilakukan sama anak-anak visual? Apa? Satu-satu boleh. Oke, berarti setelah si gurunya memberikan materi, diulang lagi. Mencari yang materinya sesuai tapi ada gambarnya. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Enggak ya, jadi harus ada gambar. Kalau enggak, saya pusing gitu ya. Oke, tepuk tangan Pak Visual. Si paling audio, mangga, silakan. Oke, 1, 2, 3. Auditori, cermati, pahami, Oh ya, ya. Oke, siap. Nah, oke, sekali lagi ya. Auditori, dengar, cermati, pahami. Dengan mendengar kita menjadi paham. Oke. Nah, dengan mendengar kita menjadi paham. Bagaimana cara kalian untuk biar cepat dapat materinya atau cepat paham materinya? Ibu izin menjelaskannya. Silakan. Auditori. Oke. Menurut saya dan menurut kami ya karena dengan ini kita dengan cara mendengar, tentunya kita pastinya kalau misalkan selain mendengar penjelasan dari guru kita tentunya mendengar dari teman-teman kita yang sudah paham. Jadi kita mencari pandangan atau mencari penjelasan dari orang lain begitu untuk kita menjadi lebih paham. Oke. Jadi caranya ketika sudah coba dengerin dan ternyata belum paham, maka biasanya minta ulang dari teman. Ya. Mungkin bisa kasih masukan ke teman-teman auditori. Biasanya ini juga dipakai sama yang sudah terdahulu pakar-pakar auditori adalah materinya direkam pakai suara sendiri, ya, atau dijadikan lagu. Itu adalah cara, gitu ya, cara biar cepat masuk materinya untuk anak auditori. Oke, ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata cara belajar itu beda-beda ya. Nah, ya sekarang mungkin udah beberapa akhirnya paham. Kenapa sih saya nggak masuk-masuk gitu ya? Bukan cuma iseng doang tangan terus puas, tapi ternyata kebetulan ibu adalah kinestetik juga gitu ya. Ibu adalah masuk kategori ini ya. Ternyata memang akhirnya harus banyak melakukan gerakan untuk cepat menghafal, membayangkan apa dan dilakukan benar-benar konteksnya ada pergerakannya.
Makanya biasanya anak-anak kinestetik ini kalau lagi ngomong ya kayak ibu gini, tangannya nggak bisa diem, gitu ya. Jadi cara memproses untuk mengeluarkan yang ada di otaknya itu dibantu sama hal apapun, entah gerakan tangan atau kaki, gitu ya. Oke, semoga yang kalian sudah ketahui dari segi cara belajar aja ternyata bisa mengembangkan potensi, ya. Mau lihat video? Iya. Sedikit lagi mungkin. Sorry. Aduh, susah. Sebentar. Oh, ini belum nyambung. Enggak ada suara ya? Ini bisa lihat aja ya, oke. Nah, itu ada berapa anak kecil? Ada 2. Sedang apa sih? Coba dipahami dulu, dilihat dulu. Ya. Iya. Mau diulang lagi atau cukup? Mau diulang lagi? Mau diulang lagi? Iya. Oke. Sip, cukup? Ada yang mau bercerita mungkin yang lain? Ada dari yang kalian lihat video ini? Kira-kira apa ya? Boleh cerita yang kalian lihat aja? Oke, boleh. Silakan. Ya. Oke. Kita tadi udah ngeliat video di ada orang tua yang mau ngasih Permen. dua Oke. permen ke 2 anaknya. Uh-uh. Tapi di lawang pintunya itu di selotip gitu, nggak kelihatan kan. Si anak pertama itu nabrak, terus dia diam dulu kayak proses dulu. Ini apaan nih? Ini apaan? Anak kedua ketawa tuh, apa nih? Unik nih. Oke. Itu emosinya. Sedangkan si anak yang lain pikir dulu, ini gimana caranya gua ke sana nih? Rendang lah itu merangkak. Oke. Lalu anak yang lain ikutan merangkak. Oke. Ya, betul. Jadi ada yang mau nambahin mungkin tepuk tangan dulu boleh? Buat Ayu. Ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Boleh? Oke. Oke, siap. Punten saya mau menambah. Ya. Jadi kan tadi Rahayu sudah menjelaskan bahwa ada 2 anak kecil ya. Yang pertama itu dia yang pertama menabrak selotip tersebut. Dan anak kedua itu yang dia seakan-akan apa nih kan penasaran dia. Jadi menurut saya si anak pertama ini yang menabrak itu dia merupakan logika dalam setiap orang. Jadi setelah dia menghadapi suatu rintangan, dia sedikit kaget, tapi berproses dulu apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi rintangan ini. Dan si anak kedua ini dia sebagai emosinya yang menjadi bahan bakar untuk si logikanya untuk terus maju dan berproses. Wih. Sehingga mereka kerjasama. Oke, keren banget ya, teman-teman. Jadi sebenarnya di setiap, boleh kalau Ibu simpulkan di video ini bahwa ternyata di setiap kalian itu pasti akan ada rintangan yang akan kalian tempuh gitu ya. Terlepas tadi saya sudah tahu nih potensi saya gimana, cara saya dapetin informasi itu gimana, tapi ternyata kadang-kadang ketika saya dapat hal atau batu kerikil yang harus saya lewatin, ada 2 pilihan. Saya menyerah atau saya tetap mau terus jalan. Nah, ini yang akhirnya Ibu harus menyampaikan bahwa yuk di usia kalian yang terus berkembang ini semangat selalu untuk menggali potensi yang ada di dalam diri gitu, bahwa harapannya kalian bisa menemukan banyak sekali potensi di usia sekarang kalian ini dan bisa terus menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya.
Next time kita akan banyak lagi memberikan informasi terkait bagaimana caranya mengelola emosi kelola potensi dengan baik gitu ya. Semoga terus digali lagi, dan kalau memang ada yang perlu di-share sama kami, mangga kita sharing bersama. Mungkin kesulitan jurusan atau apa nanti yang buat kehidupan kalian di kehidupan kalian yang kedepannya gitu ya. Oke, terima kasih atensinya ya nak. Semoga kalian sehat selalu. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.